Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan RE King Spark Nusantara Channel. Baret kaca dan kaca bergelombang pada mobil, terutama kaca depan, adalah hal yang lazim dijumpai pada mobil-mobil yang sudah berumur. Penyebab baret kaca biasanya disebabkan oleh wiper, gesekan wiper yang sudah tidak layak pakai, karetnya keras semacam itu, atau kaca bergelombang yang diakibatkan oleh pemakaian obat jamur kaca yang tidak tepat sasaran. Hal-hal semacam ini tidak bisa secara manual dilakukan perbaikan dengan tangan atau obat-obatan ya. Tapi ini harus dilakukan dengan mesin poles yang sudah didesain dengan proses dan tahapan yang biasa dilakukan oleh para profesional. Bagi kita orang awam, jika ingin melakukan perbaikan ini saya kira terlalu berisiko, karena ini adalah pekerjaan yang perlu pengalaman dan skill yang khusus. Tidak semua orang bisa melakukannya ya. Kita bayangkan beratnya alat ini, alat polesnya ditambah dengan putarannya, tentu akan sangat terasa berat sekali bagi orang yang tidak biasa melakukan ini. Dan itu akan berakibat fatal jika kita melakukan kesalahan sedikit saja pada proses ini. Tahap pertama adalah pengamplasan. Jadi ini memang harus dilakukan pengamplasan karena luka pada kaca sudah lumayan dalam. Jadi metodenya adalah membuat luka ini rata kembali, menghilangkan baret-baretnya. Untuk luka atau gelombang yang diakibatkan oleh pemakaian obat jamur kaca, ciri utamanya biasanya itu seperti berkerut kacanya, dan ini juga sangat sulit dilakukan. Biarpun kita melakukan pengamplasan, hasilnya juga tidak maksimal, paling hanya 80%. Jadi ini warning juga buat kita para user mobil dalam perawatannya, agar tidak gegabah untuk melakukan pembersihan jamur pada kaca mobil ya, tanpa metode atau cara-cara yang tepat, karena akibatnya akan merusak secara permanen permukaan kaca. Permukaan kaca yang bergelombang sebagai akibat dari pemakaian jamur kaca ini biasanya sangat mengganggu visibilitas pada malam hari. Akan terasa sangat silau jika ada berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan, dan itu tentunya sangat membahayakan perjalanan kita. Jadi kita harus betul-betul segera melakukan perbaikan pada permukaan kaca yang bergelombang ini. Dalam proses pembersihan atau mengembalikan kondisi kaca relatif normal kembali, ini ada beberapa tahap. Yang satu adalah yang sedang dilakukan saat ini, yaitu pengamplasan. Kemudian tahap kedua nanti adalah mengamplas masih tapi menggunakan cairan, obat kaca ya, disebutnya orang awam, kita menyebutnya obat kaca untuk poles kaca. Biasanya ini digunakan cerium oxide, memakai zat kimia, tapi itu harus diaplikasikan dalam proses pemolesan. Dan tahap terakhir yaitu masih dengan menggunakan cairan cerium oxide, tapi media atau spon pada alat poles kaca itu menggunakan spon yang sudah dimodifikasi ya, menggunakan kain pada permukaannya. Kemudian obat cerium oxide itu dioleskan. Nah, seperti apa proses pembersihan atau pemulihan kondisi kaca yang sudah
baret dan bergelombang ini kita ikuti bersama-sama untuk memudahkan pelanggan yang ingin proses perbaikan ini dilakukan di rumah. Nanti bagi yang membutuhkan jasa servis ini bisa dilihat di deskripsinya alamat atau nomor kontak dari bengkel poles kaca ini di daerah Serua bengkelnya. Jadi bagi pelanggan yang berada di sekitar daerah itu seperti Pamulang, Ciputat, Serpong, BSD, Bintaro, dan saya sendiri berlokasi di Pondok Ranji. Tinggal angkat telepon ya, melakukan pemesanan jenis servis apa yang diinginkan, dan nanti akan dijadwalkan kapan kiranya tukang poles akan hadir di rumah Anda. Ya, tentunya kita mengikuti jadwal dari bengkel poles. Setelah melewati 3 tahapan proses pemolesan, kita lihat hasilnya seperti ini. Baret kaca akibat wiper sudah tidak terlihat lagi, dan ini ada bintik-bintik kaca. Itu adalah akibat luka oleh percikan batu kerikil, dan ini tentunya relatif dalam dan tidak cukup untuk hanya dibersihkan dengan poles ya. Kalau kita paksakan justru akan membahayakan permukaan kaca ini, bisa makin tipis ya. Makanya untuk bintik-bintik kecil semacam ini tidak bisa hilang secara permanen, hanya mengurangi kedalamannya ya. Bagaimanapun kita harus memaklumi hal ini. Jadi bagi para pelanggan dicoba dulu untuk mengerti situasi kacanya pada saat sebelum dilakukan perbaikan ya, agar nanti tidak timbul salah paham ya. Nanti bisa konsultasi dengan tukang polesnya terlebih dahulu. Jika luka-luka semacam ini yang ada di kaca, kondisi kaca seperti ini, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana kemungkinannya untuk perbaikan kemudian. Evaluasi dari perbaikan kaca dengan metode poles kaca ini, visibilitas dari pandangan kita sudah kembali relatif normal. Baret kaca dan gelombang yang mengganggu sudah tidak terlihat lagi. Jadi secara keseluruhan saya sangat puas dengan jasa servis ini. Saran dari tukang poles setelah dilakukan perbaikan kaca ini yaitu: 1, jangan pernah menggunakan obat jamur kaca. Yang kedua, untuk cairan pembersih wiper ya, itu sebaiknya menggunakan obat-obat pembersih seperti Sunlight ya, dengan takaran 1 sendok makan, atau pilihan lain menggunakan sampo sasetan merek apapun ya, 1 saset. Dan saran selanjutnya tentu saja segera mengganti karet wiper apabila sudah terasa keras, agar tidak menimbulkan baret pada permukaan kaca. Buat para viewers yang menyaksikan tayangan ini, apabila ingin menggunakan jasa servis poles kaca, saya bisa merekomendasikan bengkel poles kaca ini karena sudah terbukti hasilnya sangat memuaskan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam tayangan ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe, dimohon kesediaannya untuk memberikan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright. Okay.